Ya, kita akan langsung mulai Newsline hari ini, Valeri, dengan informasi trending topik apa saja yang sedang ramai dicari dan diperbincangkan oleh warganet. Kita lihat yang pertama, ini masih terkait dengan kecelakaan dari pesawat latih yang terjadi pada Minggu pagi kemarin, pemirsa, di mana Marsma Fajar Adrianto gugur dalam bertugas. Dan ini ada lebih dari 20.000 pencarian sampai dengan saat ini. Ya pemirsa, TNI Angkatan Udara berduka atas meninggalnya Marsma TNI Fajar Adrianto dalam kecelakaan pesawat latih sipil Microflight McFix Wing Quicksilver GT500 dengan register PKS126 milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Dan kita akan sama-sama lihat pemirsa, juga ada trending topik yang kedua yang menjadi pokok pencarian dari warganet di siang hari ini, yaitu adalah pendaftaran upacara 17 Agustus. Total ini sampai ada 5.000 pencarian. Ini tentunya masyarakat sangat excited ya dengan animo ini, karena ngewar, biasanya kalau ngewarnya konser, kali ini ngewarnya adalah tiket. Tiket untuk menyaksikan upacara. Dan langsung saja pemirsa, kita simak selengkapnya dalam Newsline trending topik berikut ini. Kemana tuh, Kim? Nyoba nggak, Ima? Ay, seragam kecil, Allah Akbar. Pemirsa, kita akan mulai dari pembahasan trending topik yang pertama, di mana TNI Angkatan Udara berduka atas meninggalnya Marsma TNI Fajar Adrianto dalam kecelakaan pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver GT500 dengan register PKS126. Ini merupakan pesawat milik Federasi Aerosport Indonesia atau FASI. Kecelakaan terjadi pada Minggu pagi di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana Marsma TNI Fajar merupakan pilot yang mengemudikan pesawat tersebut dan dinyatakan gugur. Ciampea, area pemakaman Astana. Ya pemirsa, jenazah Marsma Fajar tiba di Pangkalan Udara Abdul Rahman Saleh, Malang pada pagi tadi. Sejumlah pejabat di lingkungan TNI AU dan juga teman sekolah dari Marsma Fajar turut menyambut kedatangan jenazah almarhum. Jenazah diberangkatkan dari Base Ops Halim Perdana Kusuma pada pagi tadi. Upacara pelepasan jenazah dipimpin langsung oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Peti jenazah diturunkan dari badan pesawat C-130 dan langsung dimasukkan ke mobil jenazah untuk diantarkan melalui jalur darat ke rumah duka di Probolinggo, Jawa Timur, kemudian dimakamkan di TPU setempat. Gugurnya Marsma TNI Fajar Adrianto mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, satu tingkat dari TNI AU menjadi Marsikal Muda TNI Anumerta. Yang kita saksikan bersama pemirsa, ini adalah upacara ketika tadi jenazah dari Marsma Fajar ini dibawa dari Jakarta menuju ke Malang, diberikan penghormatan karena ia gugur dalam bertugas. Dan bagaimana publik mengenal ya sosok dari Marsma TNI Fajar Adrianto, kita tampilkan berikut ini profil pemirsa dari Marsma Fajar, di mana Fajar Adrianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992. Ia juga merupakan penerbang tempur F-16 dengan call sign Red Wolf. Dalam karirnya, ia pernah mengemban berbagai jabatan strategis, antara lain sebagai Komandan Skadron Udara 3, Komandan Pangkalan Udara Manuhua, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Kepala Pusat Potensi Dirgantara, kemudian Asisten Potensi Dirgantara dari Kepala Staf Komando Operasi Udara Nasional, dan terakhir sebagai Kepala Kelompok Staf Ahli Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan Angkatan Udara. Ini juga ada beberapa jejak pertempuran atau perang yang pernah diikuti ya oleh Marsma TNI Fajar Adrianto, yaitu ketika pemberontakan di Aceh dan juga insiden Bawean pada 2003 silam.
Ya pemirsa, Marsma TNI Fajar Adrianto gugur dalam misi latihan profisiensi penerbangan olahraga Dirgantara. Ini sebagai bagian dari pembinaan dan juga pemeliharaan kemampuan. Kita sama-sama melihat kembali kronologi kejadiannya pemirsa, di mana pesawat lepas landas dari Lanut Atang Senjaja pukul 9:08 waktu Indonesia Barat. Kemudian 9 menit setelahnya di pukul 9:19 waktu Indonesia Barat, pesawat mengalami hilang kontak dan selanjutnya ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Ketika kejadian, Marsma TNI Fajar didampingi oleh co-pilot Roni, di mana usai kecelakaan keduanya langsung dibawa ke RSAU Dr. M. Hasan Toto. Namun ternyata Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal dunia begitu tiba di rumah sakit. Area pemakaman Astana. Iya, nih. Pesawat jatuh nih di makam. Jatuh pesawat di makam. Sementara pemirsa, kondisi dari co-pilot Roni diketahui saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. M. Hasan Toto. Kondisi co-pilot Roni sudah semakin membaik dan ia juga sudah sadar serta dapat diajak untuk berkomunikasi. Meski demikian, pihak TNI Angkatan Udara belum bisa menanyakan lebih dalam terkait dengan kronologi kecelakaan demi menjaga kondisi psikologis Roni. Pihak keluarga juga diminta untuk menahan diri agar tidak membahas terkait dengan kecelakaan. Ya pemirsa, terkait dengan kondisi pesawat, Kadispen AU Marsma TNI Inyoman Suwanyana mengatakan bahwa pesawat latih yang dikemudikan Fajar Adrianto dalam kondisi baik ketika latihan dilakukan. Pesawat itu laik jalan. Inyoman Suwanyana memastikan bahwa penerbangan telah dilengkapi surat izin terbang yang diterbitkan Lanut Atang Senjaja. TNI AU masih menyelidiki apa yang menjadi penyebab pasti kecelakaan tersebut dan sama-sama kita akan simak pernyataan dari Kadispen AU berikut ini. Belum bisa memastikan karena semua masih berjalan. Investigasi kadang ada sebulan, 2 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung. Itu semua tim yang akan melaksanakan ya. Sampai saat ini belum bisa kita putuskan. Mungkin demikian, terima kasih. Kalau statusnya tadi yang bersama Pak Fajar itu siapa dan maksudnya co-pilot kah atau mungkin Kalau saudara Roni ini memang penerbang FASI. Beliau memang penerbang Federasi Aerosport Indonesia. Beliau juga seorang instruktur, sama-sama melaksanakan penerbangan itu untuk biasa kita untuk latihan profesional kita supaya current di situ sehingga kita perlu melaksanakan terbang berapa jam dalam waktu sebulan. Ya, kita sama-sama turut berduka ya Marcel dengan meninggalnya Marsma Fajar karena ini adalah sosok yang cukup akrab di kalangan para jurnalis, pernah menjadi Kadispen TNI AU, sehingga semoga jenazah almarhum ini diterima di sisinya dan pastinya tidak hanya kami saja berduka, publik pun berduka ya. Kita sama-sama bisa melihat dari komentar yang terdapat di Instagram pemirsa dan netizen yang berkomentar. Marcel, ada apa saja? Ya, kita lihat pemirsa, yang pertama ini dari Titis Warna. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Beliau orang yang sangat baik, pengayom dan bijaksana. Nah, ini yang berkomentar adalah teman satu sekolah dan seangkatan saat SMA, di mana alumni SMA Negeri 1 Malang. Mitreka Satata telah kehilangan satu putra terbaik dan selamat jalan teman. Kita lihat di komentar berikutnya ya, ada dari Aci_ya sekian-sekian. Kenapa kalau orang-orang tulus dalam bertugas lebih cepat perginya? Ya, satu ini juga hal yang disayangkan menjadi begitu ya. pertanyaan ya, orang-orang baik selalu cepat perginya. Dan kita akan lanjut ke komentar yang ketiga pemirsa, ada dari akun Arisya sekian. Sayang sekali banyak prajurit meninggal ketika latihan, bukan ketika bertempur. Ada apa dengan alutsista kita? Berarti ia menyampaikan, komentator menyayangkan bahwa sejauh ini prajurit TNI ini sudah berlatih namun ternyata gugur dalam latihan, bukan dalam pertempuran ya Marcel. Selanjutnya juga kita akan sama-sama melihat komentar dari Cornelianu sekian. Semoga dalam damai Marsma TNI Fajar terbanglah tinggi dan sampai di keabadian. Tuhan memanggilmu dan memberikan tempat terindah. Amin, kita sama-sama doakan ya. Ini juga yang bisa disampaikan dan juga bisa terjadi bagi ada penghiburan bagi keluarga dari almarhum
Ya, dan tentunya kita juga masih menantikan bagaimana tadi seperti disampaikan oleh Kadis Penau hasil investigasi selanjutnya, menunggu bagaimana kondisi dari keluarga atau kondisi dari co-pilot tadi ya yang mungkin bisa memberikan informasi atau kesaksian secara detail apa yang terjadi sebetulnya ketika kecelakaan. Dan pemirsa, itu tadi pembahasan kita dalam trending topik yang pertama. Newsline akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.